Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita diperjumpakan lagi oleh Allah pagi ini sebagai salah satu hadiah terbaik dari Allah untuk kita, insya Allah. Karena persoalan bangun pagi itu persoalan yang betul-betul prerogatif dari hidayatul taufik dari Allah untuk kita, maka wajiblah kita bersyukur atasnya, insya Allah. Karena tidak setiap kita diberi kesempatan untuk bisa bangun pagi dalam kondisi sehat, kemudian punya semangat untuk mengkaji agama kita, maka sekali lagi bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihah. Segala puji bagi Allah yang dengan kesempurnaan nikmatnya semua nikmat-nikmat menjadi lebih sempurna. Insya Allah pagi ini saya menyampaikan kepada jamaah seluruhnya dan saya pribadi pengingat. Sebenarnya yang saya sampaikan insya Allah pengingat untuk saya pribadi insya Allah dan untuk seluruh yang hadir. Meskipun saya yakin materi kajian pada pagi ini sudah dengan mungkin hafal, tetapi persoalan ngaji itu persoalan yang harus diulang-ulang supados semakin meresap, dan insya Allah atas izin Allah kita mendapatkan taufik atas semua yang kita pahami di dalam agama kita, insya Allah. Sebagaimana kita tahu nih, setiap kali Bani Adam tidur, maka setan membuat 3 ikatan di tengkuk bagian belakang atau leher bagian belakang dengan ucapan hari masih panjang, malam masih panjang, tidurlah malam masih panjang, malam masih panjang, tidurlah. Maka setiap Bani Adam diikat oleh 3 ikatan ini. Kalau ikatan-ikatan itu tidak dilepas, maka sampai sesiangan nanti, sampai sore kita akan dalam kondisi dalam ikatan itu, na'udzubillah. Ikatan akan lepas pertama ketika kita berzikir kepada Allah, yang diantara zikir paling terkenal adalah napa nggih? Doa bangun tidur nggih. Pripun doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu salah satu zikir yang sangat disarankan, sesuai sunnah juga, meskipun ada zikir-zikir yang lain yang berfungsi untuk melepas ikatan yang pertama. Kemudian ikatan yang kedua akan lepas ketika kita berwudu, dan ikatan yang ketiga akan lepas ketika kita sholat. Maka kita setiap pagi minta kepada Allah di malam hari menjelang kita tidur untuk mohon kepada Allah. Kalau permohonan itu sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan bangunkan dengan mudah. Ini kalau untuk anak-anak muda seperti putra-putranya Pak Sampil itu luar biasa kalau sudah membiasakan bangun pagi seperti ini. Ciri-ciri mau jadi orang sukses insya Allah. Amin. Karena tidak mudah anak muda mau bangun pagi itu keistimewaan. Kalau sesepuhan nggak bangun, ya terus kapan oleh harap tangi. Kalau sudah sesepuhan kok tidak bangun pagi, terus pripun.
mau kemana hidup kita istilahnya. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah terus dijaga oleh Allah agar dalam kondisi yang seperti ini. Kemudian di antara keistimewaan yang kedua, menika biasanya orang-orang yang bangun pagi itu sudah didahului oleh bangun di waktu sebelumnya. Saya yakin jenengan yang hadir hari ini, pagi ini, insya Allah sudah mempersiapkan diri sejak mungkin 1 jam yang lalu, sehingga ada kesempatan untuk menyempurnakan ahsani taqwim kita, bahwa kita diciptakan oleh Allah sudah sempurna sebagai manusia. Kesempurnaan akan menjadi lebih sempurna lagi ketika kita mampu menyempatkan diri kita untuk menegakkan malam, walaupun mungkin hanya dengan 3 rakaat salat witir. Kemarin saya ngobrol sama Pak Warhat Hafizahullah Ta'ala tentang kalau sesepuan itu bangun itu harus lama persiapannya. Jam 2 harus sudah mulai, karena di belakang harus lama, mandinya juga harus lama. Nah, terutama buangnya itu harus lama katanya. Nah, itu tentu saja butuh persiapan malam yang menjelang tidur. Maka seseorang ingkang saged bangun pagi niku memang malamnya sudah persiapan. Satu waktu saya pernah karena satu keadaan pertemuan sampai malam, karena memang mengharuskan pertemuannya seperti itu, tidur jam 2 malam dan harus mulai ngisi lagi itu jam 3:30. Maka saya berdoa kepada Allah, di antara doanya adalah dalam bahasa Indonesia nih, Gusti Allah kula nyuwun panjenengan, sesungguhnya badan ini miliknya Engkau, yang membuat jadi sehat atau tidak juga Engkau. Maka saya pasrahkan badan ini kepadamu. Saya mohon istirahat yang sebentar ini menjadi istirahat yang baik, dan mudah-mudahan dibangunkan dan bisa datang ke masjid yang sudah ditunjuk. Alhamdulillah atas izin Allah dimudahkan. Jadi sekali lagi, adanya bangun pagi sehat itu sangat bergantung kepada malam harinya bagaimana. Makanya saya katakan seseorang yang bangun pagi itu ada persiapan-persiapan sebelumnya. Dan mohon kepada Allah mudah-mudahan ini terus bisa berjalan terus yang seperti ini. Bangun pagi kemudian meramaikan masjid, mudah-mudahan tetap terus berjalan. Bukankah kita ngertos bahwa orang-orang Yahudi niku akan takut kepada kita, musuh-musuh kita akan takut kepada kita ketika melihat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Kalau sebuah masyarakat sholat subuh sampun kado sholat Jumat, insya Allah pertolongan Allah segera turun. Barokah dari langit dan bumi Allah akan turunkan. Maka jenengan yang sudah berangkat seperti ini berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar tetangga saya si fulan dan si fulan diberi hidayah, juga mau tindak ke masjid, meramaikan masjid. Ini tugas panjenengan ini yang sudah berangkat. Ajak-ajak, semuanya diajak. Nah, untuk menyempurnakan penciptaan Allah atas kita, manusia yang sudah sempurna ini, maka diantaranya adalah dengan menegakkan malam, mumpung masih ada kesempatan. Bukankah kita juga ngertos bahwa penduduk kubur itu keinginannya dikembalikan ke bumi dalam rangka beramal soleh. Maka mumpung kita masih ada kesempatan waktu untuk bisa beribadah kepada Allah, kita manfaatkan sebaik mungkin, khususnya menegakkan malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Jadi orang-orang yang menyempurnakan atas ciptaan dirinya itu lambungnya jauh dari tempat tidur.
lambungnya jauh dari tempat tidur. Di hampir setiap pendidikan pesantren, mereka sudah dibangunkan jam 3 pagi, kemudian persiapan untuk sholat dalu, persiapan sholat subuh, kemudian holakoh pertama, kemudian holakoh kedua itu dimulai dari sepasca subuh. Seandainya kita yang di luar pondok bisa melakukan hal yang semisal itu, insya Allah kita akan mendapatkan tambahan kesempurnaan atas ciptaan Allah terhadap diri kita. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-79, ayat yang sangat terkenal, hafal nggih? Hafal mboten? Surah Al-Isra ayat ke-79. Insyaallah hafal nggih. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, di sini ada kata-kata apa? Maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka pada sebagian malam jenengan menegakkan malam, sholat dalu maksudnya. Dan mudah-mudahan dengan itu asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau munzalan mubarak, doa Nabi Nuh, itu Nabi Nuh minta tempat yang baik. Jadi maqaman mahmuda itu permintaan kita kepada Allah untuk mendapatkan kedudukan yang mulia. Ini saya katakan bahwa menyempurnakan ciptaan Allah atas diri kita dengan mendapatkan derajat maqam mahmuda. Para ulama menyebutkan seseorang ingkang sudah mendapatkan maqam mahmuda, maka gak ada lagi istilah cerita ngaten. Wah, aku iki bisnis iki dihapusi wong. Kemudian baru nikah 3-4 tahun tiba-tiba, Pak Ustadz, saya ternyata salah pilih istri. Jebul bojoku ki wonge males. Yang istri juga, Pak Ustadz, jebul suami saya itu kok nggak baik. Nah, kalau dua orang pemuda ini sebelum menikah sudah mempunyai kedudukan maqam mahmuda, itu nggak akan terjadi cerita seperti itu. Karena Allah janjikan seseorang yang punya maqam mahmuda, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan dia, maunya satu pemikiran, satu jalur. Maka ketika dia menikah pun akan dipertemukan dengan jodoh yang memang semisal itu. Demikian juga ketika jenengan sebagai orang tua maqam mahmuda posisinya, jenengan berbisnis akan ketemu orang-orang yang juga semisal itu, sehingga jauh dari tahu-tahu barang dilarikan, orang bangun. Saya pernah dapat informasi orang baru bangun ruko 1,7 miliar, tahu-tahu bermasalah dan akhirnya harus lepas dari kepemilikannya dia. Ada yang berbagai macam masalah timbul. Nah, ini nggak akan terjadi ketika jenengan sampai pada derajat maqam mahmuda yang ternyata diawali dengan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Diawali dengan kebiasaan kita menegakkan malam walaupun mungkin hanya dengan 3 rakaat. Nah, ini pemanasan sebelum kita berangkat sholat subuh. Makanya sekali lagi saya berharap dengan mengadakan kajian pagi ini, meskipun ini mungkin yang pertama dan mungkin akan
lama lagi baru saged berjumpa dengan jenengan, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam pemanasan bahwa pengajian pagi itu sesuatu yang sangat bermanfaat insya Allah. Bismillah mali dengan semua yang hadir insya Allah sudah diawali dengan yang sesuai dengan ayat ini. Wa minal laili fatahajjat bihi. Dengan sudah mendapatkan karunia itu mudah-mudahan dapat dijaga. Kemudian tadi kita juga sudah sholat qobliyah subuh yang kita sama-sama tahu 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunya wa ma fiha. Bahasanya itu lebih baik gitu. Bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu dinilai lebih baik dari dunia wa ma fiha beserta isinya. Makanya kalau muslimin sebenarnya gak perlu khawatir banget menghadapi hidup. Saya benar-benar ingin menyampaikan kepada panjenengan semua di zaman sekarang ini yang tantangannya banyak. Satu-satunya yang bisa menuntun kita menjadi tentram adalah beragama dengan taat insya Allah. Yang mulainya ya kegiatan pagi seperti ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita saling mengingatkan untuk terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Sepidah malih, kalau kita sama-sama berharap tidak ada cerita saya kok ditipu ya, saya kok dilarikan barangnya ya, saya kok disusahkan ya, anak saya kok ini ya, ini itu. Pastikan jenengan orang yang sampai kepada derajat maqamah mahmudah. Saya yakin setiap kita punya masalah. Gini Bang, apapun masalah ekonomi, masalah keluarga. Tapi insya Allah ketika jenengan sampai pada derajat maqamah mahmudah, itu akan ditata oleh Allah. Atas kuasa Allah akan ditata oleh Allah. Maka sungguh beruntung kita yang dipilih oleh Allah bisa berangkat ke masjid di subuh pagi ini. Allah akan pilihkan teman yang sama, yang punya tujuan yang sama, itu maqamah mahmudah. Anggota badan kita yang pertama aktif menurut para ulama adalah pendengaran. Maka pastikan menjelang tidur kita hanya mendengarkan yang baik-baik saja. Jadi di antara tips sukses bangun dalu dengan badan yang sehat adalah mendengarkan yang baik-baik. Ini terlihat ringan tapi luar biasa. Karena sepindah malih yang pertama aktif dari indera kita ketika kita diciptakan oleh Allah adalah juga pendengaran. 4 bulan di kandungan sudah ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan ayat ini berlaku untuk semua manusia, termasuk non muslim. Dijawab apa? Qalu bala sahid. Semua yang lahir di bumi ini di kandungan sudah ditanya sama Allah pertama kali, bukankah aku adalah Rabbmu? Semua kita menjawab qalu bala sahid. Jadi pada dasarnya sebenarnya tiang niku lahir pun Islam sedaya. Nah, makanya ada istilah menjadi Nasrani atau Yahudi itu tergantung salah satunya ketika kecil dari yang ditulis oleh bapak ibunya. Meskipun nanti ketika dewasa akan menemukan lagi hidayahnya. Maka pastikan
indera kita terakhir dengar, ya, indera kita terakhir aktif menjelang tidur itu pendengaran, pastikan pendengaran yang didengarkan adalah yang baik-baik. Jenengan nutup mata seperti ini kan bukan ketok, nutup mulut mungkin susah berbicara, tapi nutup kuping teksih mendengar jenengan. Asal tutupnya enggak banget jenengan masih bisa mendengar. Dan nanti ketika jenengan dipanggil oleh Allah, juga yang terakhir aktif juga pendengaran. Ketika jenengan nanti dipanggil oleh Allah meninggal, maka yang terakhir aktif juga pendengaran. Maka menjaga pendengaran itu sesuatu yang sangat pokok. Dan pastikan sebelum tidur yang kita dengar adalah yang baik-baik saja. Yang kita lihat akan mempengaruhi pikiran kita, tapi yang kita dengar akan mempengaruhi hati kita. Sekali lagi, yang kita lihat akan mempengaruhi pikiran kita, yang kita dengar akan mempengaruhi hati kita. Guru-guru saya menyampaikan seperti itu. Tentu saja dengan dalil yang sangat panjang sampai pada kesimpulan seperti itu. Maka sekali lagi, tips suksesnya bangun pagi adalah dari bagaimana malam kita sebelum tidur. Pastikan dengar yang baik-baik. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh. Dan kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setiap pagi Rasulullah juga berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ada waktu khusus orang didoakan, mohon barokah untuk umatku di waktu pagi hari. Kemudian man sholat bardain dahulal jannah. Sing sinten kemawon sholat bardain maka dia masuk surga. Sholat bardain apa? Sholat subuh dan sholat asar. Penjelasan para ulama, sholat yang dilaksanakan sebelum terbit fajar dan satu sholat sebelum terbenam matahari. Maka ada jaminan surga buat yang bersangkutan. Alhamdulillah sekali lagi kita yang dipilih oleh Allah bisa melaksanakan itu dikala mungkin sebagian orang masih di dalam selimutnya. Kita juga tahu tentang hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salat kita disuruh menjaga salat dan kekhususan salat wusta. Salat wusta napa? Para ulama menyebutkan salat asar. Maka 2 salat ini memang sering diperhatikan secara khusus oleh Allah. Di sini dikatakan menjaga salat, tapi salat wusta disendirikan. Maka tangkepane kita, ngerangkepi kita sholat subuh berjamaah seperti ini, pastikan sholat asar juga sakit berjamaah, jangan sampai ditinggal, karena 2 sholat ini memang disaksikan oleh malaikat. Tentu saja sholat yang lain juga disaksikan, tetapi pergantian malaikat itu di waktu itu, dan malaikat melaporkan kondisi kita kepada Allah di waktu itu. Betapa beruntungnya kita yang dilaporkan kepada Allah dalam kondisi oh iya sedang beribadah kepadamu ya Allah. Kemudian orang yang sholat subuh dan sholat asar juga diharamkan bagi dia neraka. Seringkali mungkin di zaman yang penuh dengan hedonis ini orang berpikir surga neraka itu terlalu jauh untuk difikirkan. Padahal ajaran kita Islam justru di antara persoalan yang dekat itu persoalan kematian, kehidupan setelah kematian. Kakak saya yang di Jakarta itu, suaminya Mbak Kris, pernah suatu ketika itu ketemu saya bilang, Dek, menurut Dek Anto apa yang paling dekat? Saya nggak jawab. Beliau mengatakan
Sejauh yang saya tahu yang paling dekat kematian, Dek. Tapi beliau mendapatkan kata-kata ini setelah perenungan panjang. Adik iparnya meninggal mendadak. Jadi adik iparnya suaminya Mbak Kris itu meninggal dalam kondisi bersepeda. Kemarin sempat musim ramai sepedaan ya. Posisi pekerjaannya sedang sangat baik-baiknya. Berangkat ke trek sepeda itu diantar sama istrinya. Foto terakhirnya begini. Pagi-pagi. Ternyata sekitar jam 8 pagi ketika nanjak, mungkin jantungnya tidak kuat, turun, langsung rebah, langsung meninggal. 47 tahun umurnya. Saya datang ke sana ke Tulungagung karena orang ini orang baik. Setiap kali ada acara di tempatnya Mama dulu juga selalu datang jauh-jauh. Di sela-sela kesibukannya, maka saya juga menyempatkan datang ke sana, dan Masya Allah yang layak juga sangat banyak. Nah, yang paling dekat apa? Ternyata kematian. Kita kadang-kadang berpikir kita masih jauh, padahal sudah sangat dekat. Rasulullah menyampaikan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Kalaupun ada yang 75, 89, itu sedikit, Pak Bu. Mama itu 64 tahun, Bu. Pak Tarmidi 68 tahun. Ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Maka kalau dengan sekarang sudah 58, 57, 59, sudah dekat banget. Sudah 60 apalagi sudah dekat banget. Kita nggak akan kemana-mana, pasti ke situ, mana ke situ nih. Maka kalau hanya untuk fatahajat bihi saja, kok masih malas, nah terus mau kapan kita sadar akan hal itu? Bahkan di zaman ini banyak yang di bawah 60 nih. Suaminya Mbak Nining 54 tahun. Masya Allah, pendek-pendek nih umurnya. Kalau dengan sekarang sudah 60 tahun itu sebenarnya sudah rodo-rodo bonus. Apalagi kalau udah lebih dari 61. Rasulullah itu 61 nih kalau dihitung Masehi. 63 tahun lah dihitung Hijriah. Setiap tahun selisih 11 hari. Berarti Rasulullah kalau dihitung Masehi 61 tahun. Nah, jenengan sudah lebih dari itu, sudah bonus. Sering saya ngobrol sama Maro Sepuh, Mbah Girin itu udah super bonus. 80 tahun lewat. Masya Allah. Jadi pindah mari bersyukur kita kepada Allah, dipilih oleh Allah bisa bangun seperti ini. Mudah-mudahan, saya membayangkan saya pulang ke Jogja seperti ini situasinya, berarti yang ditinggalkan itu hati kita, meskipun posisi kita jauh, hati kita akan selalu berkait. Saling mendoakan, insya Allah. Saling mendoakan. Ini keutamaan sebagai sesama muslim, walaupun jauh kita saling mendoakan. Tadi yang alastu bi rabbikum surat apa itu? Surat Al-A'raf. Ini surat Al-A'raf ya. Kalau nggak keliru ayat 172. Bahwa kita sudah dijanji oleh Allah tentang siapa Tuhan kita, siapa Rabb kita, dialah Allah saja. Kemudian Bapak Ibu sedaya, bahkan hampir setiap masalah yang kita hadapi itu juga di antara akar masalahnya adalah tidak mampunya kita bangun sholat subuh, Pak Bu. Jadi kalau kita berharap anak-anak kita tentrem,
Kalau orang-orang tua mungkin insya Allah sudah kayak jenengan sudah relatif lebih ringan insya Allah, karena lebih banyak pipis kalau dahulu tuh yang sepuh, sehingga gampang bangun. Kalau anak-anak yang masih rumah tangga belum lama gitu, masih punya anak satu dan masih itu butuh perjuangan. Orang tua benar-benar butuh mendampingi. Kalau perlu telepon jam segitu kan, namun itu akan sangat membantu itu. Walaupun jauh tempatnya, ditelepon, dibangunkan. Karena apa? Bukankah kita ingin berharap anak kita juga tenteram? Karena ternyata problem masalah manusia juga mulai dari subuhnya itu. Dan ini kesaksian ini sangat banyak. Salah satu kiai saya, salah satu guru saya yang pernah belajar di negeri orang gitu. Beliau mengatakan pernah satu fase, 1 tahun itu dia buruk sekali prestasinya. Yus angel gitu, prestasinya buruk, nilainya nggak bagus. Itu setelah dikoreksi juga persoalan bangun malam, persoalan subuh. Makanya ada istilah, ya tentu saja sholat duha berbeda dengan sholat subuh kan. Zaman sekarang banyak pemuda yang sholat subuhnya kado sholat duha. Ibunya ngintip ke kamar, wah rajin banget sholat duha, jebul sholat subuh keri. Ini masalah kan. Sepeda hari ini bagi para orang tua ini jadi perhatian yang punya putra-putra ini. Jangan hanya jenengan bangun sendiri, setelah jenengan bisa bangun, kalau jauh ya ditelepon. Saya masih ingat mama dulu. Meskipun waktu itu zamannya belum zaman seperti sekarang, teleponnya belum lancar, tapi beliau berusaha mengingatkan itu. Pertanyaan pertama biasanya bukan wis mangan apa urung gitu. Wis madang apa urung gitu. Tapi sholat urung gitu. Nah, ini mungkin bisa dipraktekkan. Juga problem yang kita hadapi